Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'. Yang saya hormati dewan juri, yang saya sayangi teman-teman peserta lomba ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah membebaskan kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang, dari zaman yang gelap menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan, melalui Rasulullah kita yaitu Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, selawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada baginda Rasulullah SAW, karena berkat beliau Islam tersebar di seluruh penjuru dunia. Berkat beliau kita bisa membedakan mana yang hak dan batil. Dalam kesempatan kali ini saya akan membawakan pidato bertema pemuda sebagai tonggak kemajuan bangsa atau negara. Pemuda, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pemuda adalah orang muda. Orang muda jika diartikan lagi adalah harapan bangsa. Harapan bangsa berarti bangsa sedang menaruh harapan pada kita semua sebagai anak muda Indonesia. Setiap pemuda yang lahir dari rahim seorang ibu negeri ini secara tidak lain dan tidak bukan adalah menangani masalah atau krisis dalam negeri. Kita sebagai pelajar atau pemuda Indonesia bukan berarti kita tidak bisa ikut andil dalam memajukan Indonesia. Tapi sebagai pemuda atau pelajar Indonesia, kita adalah pemegang bangsa. Kita adalah pemegang bangsa. Jadikan Indonesia ini sebagai negara yang mampu bersaing di era industri 4.0. Jadikan Indonesia sebagai negara yang mampu mengolah sumber daya alamnya sendiri tanpa minta bantuan pada negara lain. Indonesia kurang apa sih? Indonesia itu komplit. Sawah punya, laut punya, sungai punya, hutan punya, pegunungan punya, bukit punya. Kurang apa? Cuman kita sebagai sumber daya manusia atau masyarakat penduduknya, para pemudanya yang nggak tahu cara ngolah. Karena ketidaktahuan kita dan tidak tahu bagaimana cara mengolahnya, kita mudah dirayu oleh bangsa lain. Dan rayuan manis, rayuan kecil. Dan dalam sekejap kita berkata, ya, saya setuju. Sebelum sumber daya alam ini habis dinikmati oleh negara lain, sehingga negara lain menjadi negara produsen dan kita hanya menjadi negara konsumen. Wahai pemuda Indonesia, kita belajar mencari informasi dari sumber apapun, situs apapun, dari apapun, dari sumber apapun. Sebelum negara kita menjadi negara yang tiap hari tutup buka lubang, di sini utang, di sana lunas, di sini utang, di sana lunas. Kita cegah dengan langkah-langkah seperti tadi. Kita harus menjadi pemuda yang terbuka dengan segala hal. Haus akan informasi, haus akan pengetahuan. Dan jika ingin negeri ini maju, ikuti langkah-langkah ini. 1. Menghargai rakyat kecil. Kita menjadi pemuda Indonesia atau penerus bangsa ini harus menghargai rakyat kecil dan tidak bertindak semena-mena pada mereka. Harus menghargai lingkungan, tumbuhan, hewan. Ngomong-ngomong soal hewan, keinget tuh sama komodo, pulau komodo dan lain-lain. Gimana tuh sekarang? Jurassic Park. Emang komodonya nyaman, gak stres, gak perlu adaptasi lagi. Emang Jurassic Park gak akan ada tuh masa sulit, masa sepi pengunjung kayak sekarang. Semua ditutup, wisata ditutup untuk menghambat penyebaran virus corona. Oleh karena itu, sebelum kita mengubah sebuah ekosistem, kita harus memikirkannya secara jernih. Memikirkannya ke depannya nanti gimana, dampaknya apa. Kita harus menjadi pemuda yang seperti itu. Berpikir kritis, tanggung jawab, jujur, dan lain-lain. Bermartabat, memiliki akhlak yang mulia. Janganlah kita menjadi pemuda yang hanya beban bangsa. Contoh, hanya bisa menghamburkan harta orang tua. Hanya bisa menghamburkan harta orang tua. Foya-foya sana sini, seks bebas, ginilah pergaulan bebas. Kita cegah. Jangan buat kecewa para leluhur kita, nenek moyang kita, pahlawan kita yang telah pergi mendahului kita dan perbuatan tercela. Jadi pemuda yang bermartabat, jujur, berakhlakul karimah. Oleh karena itu, sebelum saya tutup, mari kita nyanyikan lagu Indonesia Pusaka.
1, 2, 3. Indonesia, tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala selalu dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai, dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, sampai akhir menutup mata. Selagi muda, janganlah berfoya-foya, sebab kesempatan berkarya justru ada senantiasa. Pilihan besar ada dalam hidup kita untuk selanjutnya, berkarya atau merana di hari tua. Dikutip dari buku Notes of 1000 Days in Taiwan. Jika ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Jika ada umur yang panjang, bolehlah kita berjumpa lagi. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.